Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan bahwa duduknya kita di majlis yang paling mulia, majlis ilmu, di tempat yang paling afdal, Baitullah, masjid, di waktu yang barakah dan mustajabah bainal isya'ain, maka kita yakin mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Hadirin sekalian, masih melanjutkan mimma yubtilu thawab as-sawm, di antara perkara-perkara yang membatalkan atau menghilangkan ibtal. Ibtal itu menghilangkan, pahalanya enggak dapat sama sekali, hilang sampai ke akar-akarnya, itu makna ibtal. Jadi bukan hilang separuh, tapi murni enggak ada pahalanya. Nah, di antara perkara yang bisa membatalkan atau mengibtal, memusnahkan pahala puasa, setelah dua kita bicarakan kemarin, al-kidz wal ghibah, berbicara bohong, dan juga ghibah, membicarakan orang lain. Yang ketiga adalah wal musyatamatu, yaitu mencaci. Kalau bahasa kita orang Betawi, ngatain gitu, kata-katain, ya. Wal musyatamah. Jadi di sini di dalam syarah disebutin al-muradu biha aslul fi'li ay syatmu wa huwa sab. Yang dimaksud dengan musyatamah di sini ya pekerjaannya itu, mencacinya, memaki, ngatainnya itu, ya. Wa huwa bimakna wahid. Musyatamah, as-sab itu maknanya sama, mencaci, memaki, ya, ngatain. Wa huwa musyahadatul ghair bima yakrah wa illam yakun fihi haddun kama ya ahmaq wa ya zalim. Ya, seperti memanggil orang dengan panggilan yang enggak disuka sama dia, itu namanya musyatamah. Bongkok kemarin sini, panggil aja, mungkin sebongkok memang, jadi dipanggil apa bongkoknya gitu, panggil namanya, hitam kemarin dah katanya. Bima yakrah, jadi namanya ngatain, manggil atau mencaci orang dengan sesuatu yang dia nggak suka. Ya, adapun kalau di zaman Rasulullah SAW, sahabat dipanggil dan diberi gelar oleh Nabi, itu satu kemuliaan dan kehormatan. Apa aja dah yang Nabi panggil, karena itu menjadi keridhaan Nabi. Ya mau dipanggil. Ya, Abu Hurairah dikenalnya, Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya. Dipanggil sama Nabi, ya Abahir, wahai bapaknya kucing, kalau diartiin, ya Abahir. Itu Nabi yang manggil, girang gitu. Kenapa? Kalau memang Nabi ridha, Nabi suka lebih manggil itu, lebih gampang. Maksud Nabi manggilnya itu kan, laqab itu, gelar itu kadang disematkan ataupun diberikan untuk memudahkan, ya. Abu Hurairah, ya, Ja'far atau Tayyar, macam-macam dah. Nah, itu untuk memudahkan. Kalau Nabi yang manggil, nah itu kemuliaan. Tapi kalau teman kita manggil panggil kita semau-maunya, gue panggil lagi ntar yang lain katanya, ya, ya. Kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Mencaci, memaki, ngatain itu namanya menghina. Kata Allah di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum.
Janganlah satu kaum dengan kaum yang lainnya saling mencaci memaki, ataupun seseorang dengan orang yang lainnya saling mencaci memaki, ngatain. Kenapa? Asa yakunu khairan minhum. Bisa jadi mereka yang kita hina, yang kita caci, yang kita maki itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjadi dasar larangan al-istighfar atau istihza, menghinakan, merendahkan, mencaci orang. Ya. Seperti manggil tuh, ya zalim, hai orang zalim. Ya. Jangan. Atau bahkan di dalam hadis lain dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti kita memanggil ya munafik, wahai orang munafik. Ya. Iya kata Nabi, kita tahu dia bersifat nifak, ada kemunafikannya. Tapi jangan kita panggil dengan nama itu, ya munafiknya, karena itu ya menghina dia, takutnya ya merendahkan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu betul ya? Betul enggak terusannya itu kan? Takutnya di kitab saya kelongkap gitu. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu rambu-rambu ataupun wanti-wanti buat kita supaya lagi puasa, dalam berpuasa itu jangan berkata bohong ataupun melakukan kebohongan. Kata Nabi, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal bihi, dan mengamalkannya, justru ngamalin, justru dia berbohong malah gitu maksudnya. Dia nggak tinggalin itu bohong, malah dikerjain. Ma falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak ada kebutuhan, maka Allah tidak ada hajat untuk menerima puasanya dia. Falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan, artinya Allah nggak pentingin tuh dia, nggak diterima puasanya begitu. Fi ayyada'a ta'amahu, di dalam dia tidak meninggal, di dalam dia tidak makan dan tidak minumnya. Dia nggak makan dan nggak minum kan puasa itu maksudnya. Nggak makan nggak minumnya dia yang disebut dengan puasa, nggak dapat pahala. Kenapa? Laisa fihi hajatullah, Allah nggak butuh sebab dengan ibadah yang model begitu. Masih bohong juga, berdusta juga. Nah itu, ini larangan di dalam berpuasa untuk al-kadzib ataupun kadzib, berkata bohong. Ya, berkata bohong aja nggak boleh, apalagi sumpah palsu. Ya. Rawahul Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa adh-dhama. Rubba sha'im, berapa banyak, ay kam min sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidak ada yang dia dapatin dari puasanya, illa dhama, kecuali menahan haus doang, nahan lapar doang, nahan haus doang, enggak berjima doang, itu doang. Secara zahir doang dia kayaknya puasa, tapi secara hakikat dia enggak dapat pahala. Ini dikit lagi kita udah mau puasa, Jumadil akhir udah selesai, Rajab, Sya'ban. Ini bekal buat kita di dalam
mengarungi dan mendalami daripada bulan Ramadan supaya dengan sebaik-baiknya. Di tahun kemarin mungkin ada yang kurang dari ibadah puasa kita, khususnya dalam ucapan kita ini. Nah, ini kita waspada, hati-hati jangan sampai itu terjadi. Inilah tujuan diantaranya kita menuntut ilmu untuk menjadi benteng, ya, menjadi bimbingan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi katakan di dalam hadisnya tentang ilmu, bahwa dengan ilmu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lah. Ilmu itu adalah imamnya amal kita, amalan kita, ibadah kita, puasa. Maka kita harus punya ilmu tentang puasa. Nah, di antara ilmu tentang puasa adalah menjaga lisan kita dari berkata bohong atau dari bersikap bohong. Wa warada fi haditsin laisa siyam min at-ta'am wa syarab, innama siyam min al-lagwi war-rafath. Dalam hadis yang lain selanjutnya, dan telah datang wa warada fi hadis, dalam satu hadis kata Nabi apa? Laisa siyam, bukanlah atau tidaklah puasa itu hanya menahan makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath, sungguhnya yang namanya puasa adalah menahan dari al-laghun, sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Kemarin mendengarkan, melihat sesuatu, ini bukan sesuatu yang haram contohnya, apalagi yang haram udah jelas banget itu dilarang. Sesuatu yang enggak ada manfaatnya, dengerin kemarin musik-musik, ya, dari habis subuh dengerannya pakai headset dangdut aja dah. Dan niat dari jauh besok mau puasa nih, biar puasa gue tenang nih. Sengaja di-download ya. Download dulu dah. Segenapnya begitu banget ya, sampai perhatian. Ngaji Al-Qur'an mendingan, itu bulan Al-Qur'an. Kalau kita capek baca Quran, dengerin aja Al-Qur'an. Kapan lagi sebulanan itu? Ya, itu. Tiap hari kan kita nggak mungkin dengerin Quran. Nah, mumpung bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, selain baca, kita perdengarkan juga telinga kita. Download dah tuh aplikasi ya, MP3, Sudah, Surem atau siapa aja dah. Jadi innamas siyam, kata Nabi, sesungguhnya yang namanya puasa itu adalah menahan dari laghun, dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, laghun, lagha, sia-sia. Warrafath, apalagi sesuatu yang bersifat jorok, ya, yang berhubungan dengan ya porno, macam-macam lah, apaan aja, ya, berita-beritanya, apaan aja, gosip-gosipnya, jangan itu, ya. Ini yang dikatakan tingkatan puasa orang beriman. Udah minimal udah begitu. Kalau puasa cuma nahan lapar sama aus doang, tuh bocah namanya. Ya bocah tanya dah di puasa. Puasa apa sih? Ya nggak makan, apa lagi? Nggak minum. Udah itu doang. Masa kita sama? Nah, ini berusaha memperbaiki ibadah kita. Insya Allah emang berat banget. Ya, kita dijaga tuh dari pagi sampai mau maghrib. 5:30 keluar katanya. Ini buat buka puasa kagak ada timpalannya. Ada apa namanya itu, keluar sore-sore. Ngabu, katanya begitu. Ngabuburit. Lihat orang pada keluar tuh macam-macam. Yang berduaan, yang macam-macam. Kagak ngelihat auratnya dah, ngelihat mukanya doang tuh cewek. Bening banget. Tuh setan paling demen tuh, Pak. Setan manusia, sebab setan aslinya udah di penjara. Karena apa? Kebiasaan, itu kata Imam Ghazali. Karena setan manusia lebih dahsyat, lebih galak, dan dia nggak bisa dihilangin kecuali diri kita sendiri. Setan aslinya udah di penjara tuh Ramadan. Ntar. Kenapa mata masih lihat? Kebiasaannya. Setan manusia kita masih nempel dalam diri kita. Tuh. Gurih banget tuh rasanya, katanya begitu. Udah dari pagi di rumah dibekep. Ya. Tahu dibekep nggak keluar, begitu keluar enak banget nih, bening banget, gurih gitu.
setan masuk. Pahala hilang udah, ya. Betul nggak? Jadi sebenarnya kadang Yahudi itu ketawain juga, ngabuburit rame-rame gitu. Enak buka di masjid aja dah, ya. Masjid ya di rumah, ya. Atau kalau nggak tuh diundang aja dah tuh, undangan aja dah, ya. Terima jadi makanan, nggak kayak beli, ya. Atau masak aja dah, ya. Ya Allah. Memang berat gitu kelas kita. Kalau kita tinggal di Jakarta, ya. Beda kalau yang tinggal di kampung, misalnya, ya kampung ya pedalaman. Nah, kita Jakarta orang, makanya jangan kalau lagi Ramadan jangan sering-sering nongkrong udah. Ya. Ini contohnya. Ya ada juga nggak nongkrong di rumah, melotot depan TV. Ya, TV kagak, handphone pelototin. Beratnya makin berat di situ. Jadi ya, berarti siapa aja mau di kampung juga kalau udah begitu, kalau nggak ada iman yang mengontrolnya, sia-sia. Ya Allah, ya. Ini dalam rangka menjaga puasa kita. Tapi yang penting berusaha supaya maksimal. Gitu. Qala al-Hafidh Abu Musa al-Madini wa huwa ala syarti Muslim. Kata al-Imam al-Hafidh Abu Musa al-Madini, ini salah satu dari pengikut atau murid tidak langsung dari Imam Syafi'i, disebutnya Ashabus Syafi'i. Itu ada tuh dalam Tabaqatus Syafi'iyah, tabaqat kumpulan-kumpulan para ulama yang di situ mengakar dari pendapatnya Imam Syafi'i dalam mazhab kita. Itu ada namanya Syekh Al-Hafidh Abu Musa Al-Madini. Beliau mengatakan huwa ala syarti Muslim. Hadis tersebut dengan syarat Muslim, Imam Muslim. Itu dalam ilmu hadis. Qala ba'du salaf ahwanu siyam tarku ta'am wa syarab. Selanjutnya katanya, berkata sebagian para ulama as-salafus salih, ulama ba'du salaf, ulama terdahulu, ahwanus siyam tarku ta'am wa syarab. Memang paling gampangnya, paling mudahnya puasa itu menahan atau tidak makan, nggak minum, itu doang. Tadi itu tingkatan, kata Imam Ghazali itu disebut itu tingkatan shaumul awam, puasanya orang awam. Ya orang awam yang tingkat di bawah dah. Nah kalau kita orang yang ngaji, masa sampai puasanya. Kata Allah dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, hal bermakna nafi, tidak sama orang yang punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu. Kalau yang punya ilmu udah belajar, insya Allah puasanya lebih dia jaga lagi. Wah dia no enak banget no, semau-maunya matanya, hatinya, tangannya, tubuhnya ketika puasa diumbar aja begitu. Ya biarin dah, dia makan dah tuh kejahilannya, kebodohannya. Nah, kita orang yang mulia, punya ilmu itu mulia, sampai duduk di majelis ilmu aja langsung disebut sama Nabi, saking mulianya ilmu, tempat ini disebut apaan? Raudhah min riyadil jannah. Itu Nabi yang katakan tuh, saking mulianya ilmu, orang yang duduk di dalamnya juga tempatnya disebut taman surga. Dan memang orang kalau ngomongin surga di dalam Al-Quran, jannah diartikan bukan arti maknanya ya, tapi tafsirnya. Surga, jannah itu diartikan ayil basatin, kebun, taman. Memang keindahan yang paling enak itu ya di taman. Isinya surga ya semua keindahan, taman yang beraneka ragam, keindahan yang nggak bisa kita bayangin. Nah di antara taman surga, nah sahabat nanya itu, ya Rasulullah, kata Nabi kan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat
taman-taman surga. Kalian lagi hidup di dunia, kalian di dunia sekarang. Lalu kalian lewatin taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, maka mampirlah. Tuh. Taman surga kata Nabi. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga di dunia? Emang ada di bumi ini taman surga? Hilaqul dzikri wal ilmi, itulah halaqah majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, khususnya majlis ilmu mulia. Nah, jadi kita mulia, ada perbedaan dari segi amalan pun, sikap kita dalam keseharian membedakan. Orang yang punya ilmu hidup bertetangganya beda sama yang nggak punya ilmu. Ini tujuannya, Pak. Ya, orang yang punya ilmu memang galak. Wah, dia mau menang sendiri. Nah, kita udah belajar, yarin dah. Lu makan dah tuh perbuatan sih. Puas-puas nih dah. Yang penting kita bukan takut, kita mengamalkan ilmu, jaga mulut kita, lebih mengalah. Tapi kalau kita ngaji sampai juga begitu, dia galak kita galak juga. Sama kita sama orang yang ngaji. Memang lebih berat emang. Ya, tapi mulianya di situ tuh. As-sabarnya, ada sabarnya kita di sini. Ya, sabar itulah ya katanya pahalanya yang luar biasa. Sabar itu nahan sesuatu kayak begitu contohnya itu. Itu pahala itu. Ya, kita berasa mendapatkan keuntungan, girang, senang kalau kita udah meninggal. Kalau banyak sabarnya. Sabar sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Contohnya kayak puasa itu kan bagian dari as-saumu nisfus sibri gitu. Puasa itu adalah as-sabru kas-sibri gitu. As-saum ya. Wa huwa syahrus sabr. Puasa itu adalah bulannya sabar. Ya, bulannya melatih sabar semuanya, apa aja. Wa qala. Nah, tapi kata ulama juga, idza sumta, apabila engkau puasa, ya, secara umumnya puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan, dia puasa wajib. Yang kedua, ada kemuliaan Ramadan di dalamnya. Jangan kita menciderai ataupun merusaknya dengan macam-macamnya. Apabila engkau puasa, maka hendaklah berpuasa juga sam'uka, pendengaranmu. Puasa apa artinya? Tahan. Berarti maknanya tahan juga pendengaranmu. As-saumu as-saum lughatan al-imsak. Jadi arti puasa itu menahan. Menahan apa aja? Asal katanya. Sayyidah Maryam begitu pulang dengan membawa bayi yang bernama Nabi Isa alaihissalam, kata malaikat Jibril dipesenin, kau pulang ke Palestina, tapi ingat, diam aja, jangan ngomong apa-apa udah. Maka kata Sayyidah Maryam, inni nazartu lis-saum inni nazartu lirrahmani sauman, sungguhnya aku bernazar untuk menahan, untuk berpuasa. Puasa apa maksudnya? Puasa menahan, nggak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauman, kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Ya. Idza sumta falyasum sam'uka. Apabila kau puasa, maka puasa jugalah pendengaranmu. Tahan juga pendengaranmu, telingamu dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya ataupun sia-sia. Wa basaruka, dan juga pandanganmu. Wa lisanuka, dan juga lisanmu, mulutmu. Ya. Ini bekal banget nih buat kita Ramadan khususnya. Ya. Anil kizbi atau kadhibi, dari berkata bohong. Jaga juga lisanmu dari berkata bohong. Tapi ingat kemarin tuh ada yang bohong dibolehkan tuh ya. Ada 3 itu. Lil harab, islahun nas, kemudian ma yaqulu zaujah li zaujatihi, azwaj li zaujatihi. Yang dibolehkan. Itu apa kemarin 3? Dibolehkan. Lil harab, berkata bohong, bersikap bohong, menipu, boleh, tidak berdosa.
Ya, kemarin seperti lawan musuh kita orang kafir lagi perang itu, kita ngomong dan jumlah kita dikit, jumlah kita banyak nih, inti kalah dah lawan orang kafir, tapi perangnya lawan orang kafir. Maka termasuk juga waktu bapaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, masuk Islam udah tua, rambutnya udah putih. Begitu masuk Islam di hadapan Nabi, kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ghayyir hadza." Rubah nih rambutnya, jangan putih lagi, hitemin. Kalau dia mau ikut perang, jadi musuh takut, anak muda semua sebab. Padahal aslinya laki-laki. Maka dari situlah boleh menyemir, hukum dalam fikih rambut. Wa harramu dalam bait Zubat, wa harramu khidab sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Itu sepakat kalau asal hukumnya menyemir rambut, harramu khidab sya'rin dengan warna hitam itu nggak boleh. Haramu, sepakat para ulama mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam, baik laki atau perempuan. Li rajulin wa imra'atin la lil jihad, tapi nggak berdosa, nggak apa-apa kalau untuk jihad, perang. Tuh. Ada yang nanya, ibu, Ustaz, kalau jihad sama laki gimana di kamar gitu? Ngapa ya? Kita dikatain mulu, nenek-nenek katanya, rambutnya putih katanya. Mana dah? Bisyarti izni zawj. Kalau memang untuk kemaslahatan daripada pernikahan ataupun supaya dia dipandang enak sama lakinya, kan gitu, diizinin dulu syaratnya, jangan mencet aja. Udah getap banget, atau getap udah main ke salon aja ya. Tapi juga harus diperhatiin bahan-bahannya, jangan sampai dari bahan sesuatu yang bisa menghalangi air masuk ke dalam atau ke rambut kita. Jadi itu pilih dah bahannya, jangan kalau di salon-salon itu kan bahaya. Udah pakai apaan tuh deh, cat ya. Yang manual aja dah, apa namanya itu, cat kampung ya, arang aja dah, godong gitu. Ya, ada ukurannya juga, diizinin, tapi juga jangan sampai memakai bahan-bahan sesuatu yang bisa menghalangi air, seperti kalau cat ya kayak bahan-bahan begitu dah. Nah itu dicat rambutnya, mencilak, nah, itu kan nggak masuk air. Ya selama itu kalau dia junub terus mandinya nggak sah. Itu penting itu. Anak-anak kita nih kalau mau ke salon hati-hati, tanyain ya. Salon kampung ya, salon kampung juga kan belagu juga sekarang ya, ikut-ikutan gaya juga ya. Terusannya ada lagi, menerima segala macam warna cat rambut. Hati ya. Maka kalau mau pakai al-henna, apa henna, acar itu henna, warna itu cakep lagi, pirang, udah kayak bule bini kita ntar jadinya ya. Nah itu dia, kalau henna yang asli itu tidak artinya bisa masuk air, karena bahannya bahan alami ya, itu dari pohon sidir, pacar disebutnya itu, pohon pacar sidir ya. Wal maharim, dan juga hendaklah ya, jaga lisanmu dari itu anil kadzib, dari berkata bohong. Wal maharim, dan jaga juga dari perbuatan haram, apaan aja dah. Ini keharaman, sesuatu yang diharamkan lagi puasa, jauhin tuh. Di luar puasa aja kita disuruh jauhin, apalagi lagi puasa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, ketabahan dan kesabaran di dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah, khususnya nanti ketika kita lagi puasa. Wada'adzal jar, tuh ada di sini, dan tinggalkanlah menyakiti tetangga. Lagi ngomongin tentang puasa, masuk di situ Nabi selipin
Tentang adab kepada tetangga, jangan sampai, itu tadi contohnya, lagi puasa kadang kita gontok-gontokan ke tetangga atau menyakitinya, mengganggunya dengan apa aja dah. Nah, itu juga yang harus diperhatiin maksudnya kan, kata ulama. Ya. Wa'lam anna taqarrub wa'lam anna taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat kal akli wa syurbi la yakmulu illa ba'da taqarrub bitarkil muharramat. Karena ketahuilah katanya, sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah ibadah, contohnya puasa, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang mubah. Mubah itu kan tadi makan, minum. Kan kita nggak makan, nggak minum tuh. Yang disebutnya dalam, kalau diniatkan jadilah puasa. Nah, itu namanya kan mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak makan dan tidak minum. Kan puasa begitu, ya. Ibadah kita. Tapi ibadahnya dengan cara tarkil mubah, meninggalkan sesuatu yang mubah, nggak makan, nggak minum. Layak mulu katanya itu puasa tuh, nggak makan nggak minum kita layak mulu, nggak sempurna, belum sempurna illa ba'da taqarrub, kecuali setelah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Oh, itu jadi maknanya apa? Justru ketika kita lagi mau puasa, sesuatu yang diharamkan, kemaksiatan, itu harus lebih kita jaga lagi. Jangan bahasa istilahnya puasa nggak makan dia, nggak minum ya, ibadah kan, ngapain puasa, oh cakep, tapi tadi nonton ngelihat sesuatu keharaman gimana jadinya tuh. Dia mendekatkan ibadah dengan cara meninggalkan sesuatu yang mubah kayak makan minum, tapi di satu sisi dia ngerjain satu keharaman. Ya gimana mau jadi puasanya begitu. Maka di sini dikatakan kana bimathabati man, ya. Faman iltaqabal muharramat, gitu ya, sebelumnya. Maka siapa yang melakukan keharaman kemudian dia beribadah dengan cara meninggalkan sesuatu yang mudah, itu maksudnya lagi puasa tapi maksiat juga, maka seperti kana bimathabati man, seperti perumpamaan orang yang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, sholat wajib dah, tapi dia malah rajin ngerjain sholat sunnah, rajinnya sholat duhanya, tahajud kan main, nggak lihat jidatnya. Wajibnya gimana? Iya, tergantung gue dah tuh kalau wajib dah, ya tergantung. Nggak bisa. Yang pertama justru yang inti, kalau ibadah yang wajib harus dijaga. Kalau masalah kemaksiatan, keharaman, itu dulu yang harus dia hindarin, kan gitu. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan dulu sebelum dia meninggalkan nggak makan, nggak minum. Maknanya berarti ketika dia puasa, karena puasa itu adalah nggak makan, nggak minum, maka dia juga harus lebih berhati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Wa man kana wa in kana, itu ya, wa in kana shaumuhu, apa itu, mujzi'an itu. Jadi jangan sampai orang itu dia puasa nggak makan, nggak minum, nggak berjima, tapi tadi tuh kupingnya, matanya, mulutnya melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Meskipun wa in kana shaumuhu mujzi'an, meskipun puasanya dalam hukum fikih itu sah, agak batal, nggak perlu ganti dia, nggak batal, tapi secara pahala musnah, nggak ada. Ya Allah. Sedangkan ingat lagi, kalau kita ibadah tujuannya nyari apa? Supaya dapat pahala. Nah, ini yang harus kita pikirin. Oh iya, gimana kalau puasa ujung-ujungnya nggak taunya nggak ada pahalanya?
Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan terus kekuatan untuk memperbaiki dan menjaga puasa kita. Insya Allah panjang umur sampai bulan Ramadan. Nggak terasa bulan Ramadan, sesuai dengan doa Nabi nanti begitu masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, dan seterusnya panjang umur. Amin ya Rabb. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini jangan dibuang, amplopnya ada dua. Oh, ini semuanya. Ini ngapain? Dua Bapak Oben dan Bapak Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا والمرحوم Bapak Obeh bin Buak Halimah binti Obeh, Ramlah binti Obeh, Omsah binti Obeh, المرحوم حميم بن سيمين، المرحوم Bapak Melin bin Fulan, Ibu Aziah binti Hazim, Ibu Hajah Mardiyah binti Haji Ahmad, والمرحومة Ibu Hamah binti Ahmad, والمرحوم Bapak Hazim bin Digil, صالحهم وفرعهم ولجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا بنية أن الله يتغشانا وتغشاهم برحمة المغفرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.